walaupun kita tidak bisa bertemu gitu ya, tidak bisa tatap muka dengan Rasul, tapi kita bisa meyakini bahwa Rasul itu ada gitu ya. Oke, sebelum memulai agenda ini, alangkah baiknya kita tilawah dulu teman-teman. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keridhaan dan keberkahannya di agenda kali ini. Saya persilahkan kepada Akhina Ulil untuk tilawah dulu. Monggo Ulil tilawah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ulil yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita senantiasa diberikan berkah ini ya. Oke, sebelum memasuki acara, saya ingin memberikan pengantar sedikit mungkin ya. Jadi pemateri kita ini, Mas Vicky ini Ketua Kamda Sleman tahun 2018 ya Mas sampai sekarang, dan dia akan akademi sebentar lagi. Nah, kita akan bahas penulisan ya, teman-teman. Bahwasannya di kampus ini, kampus itu telah menyediakan segalanya yang ada, gitu, seperti alam yang menyediakan kita untuk bertahan hidup. Itu bukan kampus gitu. Kita disediakan segala pun ada. Kalian mau belajar apa misalnya dari yang Islami sampai yang bobrok mungkin ada gitu ya. Dari belajar yang kelihatan alam, industrinya ada. Ingat teman-teman bagaimana memaksimalkan potensi di kampus itu gitu kan. Dengan waktu yang relatif singkat, 4 tahun itu ya. Nah, penulis itu merupakan kerja-kerja keabadian gitu kan. Nah, karena walaupun raga kita mati suatu saat nanti, tapi nama kita akan hidup dan menulis gitu kan. Coba siapa sekarang yang nggak kenal Rasul, yang pasti sebenarnya contoh kecil aja deh, kita semua pasti kenal Rasulullah gitu kan. Dari mana kalau bukan dari sebuah tulisan gitu kan. Nah, mungkin teman-teman ya kayak Karl Marx lah mungkin yang mendunia itu, atau penulis ya, siapa Said Kutub. Bahkan Said Kutub pernah bilang kan, satu peluru hanya bisa menembakkan kepada satu kepala saja. Satu peluru bisa ya menembakkan itu kan. Tapi dengan satu tulisan kita bisa menembaki isi seluruh orang gitu ya. Nah, jadi teman-teman siapkan ya, siapkan hati, akal, dan pikiran semua, pendengaran juga. Kalau perlu alat tulis siapkan. Kita akan menggali ilmu dari pakarnya gitu ya. Teman-teman juga diharapkan aktif ya. Ntar saya spill dulu. Ini kita akan nanti ada hadiah, ada giveaway. Nah, saya persilakan kepada Mas Vicky untuk menyampaikan materinya. Langsung ya berarti ya. Ya Mas, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka ya pada kesempatan malam hari ini di agenda
kami UMY dengan bahasan malam hari ini serangkaian agenda besar, beberapa pembicara juga rasa-rasanya banyak juga ya, banyak dan para pakar semua sepertinya. Dan ini mungkin satu agenda yang beda ya dengan beberapa rangkaian yang lain, karena tema kita spesifik pada malam hari ini berkaitan dengan tulis menulis ya. Sebenarnya materi yang kita bahas malam hari ini enaknya sebenarnya kalau kita bentuknya workshop ya, jadi kita langsung belajar praktek menulis begitu. Nah, itu nanti jadi selesai acara ini nanti bisa langsung dipraktekkan. Nah, enaknya sih begitu, tapi karena pada malam hari ini kita lebih pada ngobrol-ngobrol saja, ngobrol santai begitu ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ingin ada yang ditanyakan begitu ya, nanti silakan saja, langsung saja ditanyakan. Jadi mungkin tidak ada prakteknya ya pada malam hari ini. Tapi nanti kalau misalnya pengen ada praktek ya nggak masalah. Nanti kita coba. Pada kesempatan malam hari ini, jadi ya mungkin ini saya ceritakan di awal sebenarnya saya diminta untuk mengisi satu tema yang berbeda sebenarnya, tapi kayak saya rasa sudah lama sekali ya saya tidak jarak antara saya ya dengan teman-teman yang sekarang hari ini gitu ya, itu sudah cukup jauh sehingga mungkin kalau kita bicara konteks mahasiswa juga akan berbeda begitu. Nah, makanya zaman lama, saya masih ngalami zaman lama. Zaman lama itu zaman di mana kita masih menggunakan SMS ya, kita masih menggunakan koran ya, kita masih menggunakan televisi, kita masih menggunakan alat-alat komunikasi yang hari ini sudah hilang, mulai hilang. Berbeda dengan generasi teman-teman semua yang hari ini pegangnya gadget, kemudian pegangnya koran mungkin sudah nggak pegang ya, terus televisi, apalagi televisi ini sudah mulai hilang gitu. Dan zaman di mana semua orang bisa mengabarkan ya, bahkan bisa live streaming, bisa menyiarkan secara langsung kondisinya masing-masing, kondisi sekitar masing-masing. Nah, ini kan zaman yang sangat berbeda. Nah, saya mengalami zaman-zaman sebelum itu, sehingga barangkali nanti ada banyak hal yang saya kira teman-teman punya kesempatan lebih besar lah dibandingkan generasi lama yang mungkin soal nanti semisal soal tulisan itu akan sangat jauh berbeda. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian sebelum kita masuk nanti ke materi yang pertama berkaitan dengan menulis ya. Mungkin ada penulis-penulis terkenal yang kadang males ya ngisi tentang menulis atau kepenulisan. Kenapa gitu? Karena memang sebenarnya kalau kita ngomongin soal menulis begitu ya, ini sebenarnya emang tidak perlu diomongin sebenarnya, tidak perlu diobrolin sebenarnya, karena ini soal kita berlatih ya, soal kita praktek saja sebenarnya. Nah, semakin banyak menulis ya, semakin banyak praktek maksudnya ya kita akan handal seiring waktu juga, kita akan lebih rajin ya, semakin rajin ya, maksudnya kita akan lebih bisa. Itu saja sebenarnya kunci di menulis. Nah, barangkali nanti di pertama materi kita ini kita coba ya ngobrolin sedikit lah kenapa sih kemudian teman-teman mahasiswa ya khususnya ini harus bisa nulis ya, minimal sekali nulis pendek lah, nulis esai, minimal sekali. Bagi saya nggak harus buku sebenarnya sih, tapi minimal sekali bisa nulis esai singkat ya, esai pendek, nggak harus esai ilmiah. Kalau esai ilmiah itu kecuali teman-teman mau ikut lomba ya, nah itu mungkin nanti ada pakarnya sendiri ya. Kalau saya tidak ahli di situ ya, karena tidak pernah menulis esai ilmiah dalam arti untuk perlombaan begitu. Nah, saya kira itu ada ahli-ahlinya sendiri nanti di UMY gitu. Nah, di saya sendiri memang menekuni esai-esai pendek ya, esai-esai singkat yang biasanya saya jadikan buku begitu. Nah, jadi buku-buku saya yang mungkin teman-teman sudah membaca beberapa ya. Nah, itu sebenarnya kumpulan dari esai-esai aja yang beredar, saya kumpulin gitu ya, atau
ide-ide yang belum saya ungkapkan di publik, kemudian saya bukukan. Itu saja, sederhana saja. Nah, biasanya di awal-awal orang itu mau nulis itu biasanya bingung. Yang pertama, biasanya bingung padahal apa yang mau saya tulis. Biasanya itu ya, apa yang mau saya tulis, ide apa yang pengen saya paparkan gitu ya. Kemudian apakah tulisan saya layak dipublish begitu ya, atau bahkan diterbitkan, layak enggak gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Harus mulai dari mana begitu ya. Nah, biasanya itu pertanyaan-pertanyaan mendasar bagi orang yang baru mau, atau istilahnya calon gitu ya, calon penulis kira-kira gitu. Biasanya mempertanyakan hal-hal seperti itu. Ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab dengan sangat mudah, yang simpel. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan bahwa berkaitan dengan soal menulis ini akan sangat erat kaitannya ya dengan membaca. Ya. Jadi ini kunci sebenarnya. Nah, jadi kalau kita bingung mau nulis ya, sebenarnya bisa jadi karena bacaan kita belum banyak. Itu sederhananya itu saja. Nah, bacaan itu bisa jadi pertama buku, yang kedua adalah tentang kondisi realitas di sekitar kita. Jadi bukan hanya sekedar baca buku saja ya, tapi membaca juga kondisi realitas di sekitar kita. Maka saya selalu bilang biasanya kalau soal tulis-menulis ini akan sangat mudah jika kita menuliskan sesuatu yang kita rasakan. Biasanya begitu. Ya, misal teman-teman menulis status Facebook, status WA, status WhatsApp aja lah, nggak usah Facebook lah, status WhatsApp misalnya, kan gampang banget ya. Apalagi kalau teman-teman lagi marah, misal lagi kecewa, misal gitu, atau lagi bunek gitu ya, misal pikirannya lagi nggak jelas, terus pengen menuliskan status, itu kan sangat cepat ya. Kenapa bisa begitu? Karena menuliskan apa yang dirasa. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa melihat kondisi sekitar kita, kondisi negeri kita, misal ya, kondisi bangsa kita, kemudian merasa baik-baik saja begitu. Nah, berarti otomatis ada referensi-referensi yang sedang atau tidak connect di pikiran kita. Nah, referensi itu bisa apa? Bisa buku, kemudian bisa berita-berita di sekitar kita, realitas-realitas yang terjadi di sekitar kita. Nah, sebenarnya itu bahan-bahan yang sangat banyak untuk bisa dijadikan sebagai tulisan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi seharusnya kita mulai dari mana, ide-ide apa yang harus kita tulis begitu. Sebenarnya sangat banyak sekali kalau teman-teman mau menuliskan itu. Nah, persoalannya teman-teman bisa nggak nguliti ide-ide itu menjadi satu tulisan yang menarik kan? Nah, itu soal lain. Tapi hanya untuk sekedar ya mencari ide ataupun melihat persoalan tertentu gitu, itu sangat berserakan ya. Banyak di sekitar kita, tidak perlu jauh-jauh begitu. Apa yang dirasa saja itu sudah bisa menjadi suatu ide yang menarik. Nah, itu ya. Jadi itu awal biasanya bagi calon penulis sih biasanya begitu. Nah, kemudian kalau soal orientasi ya, saya kira bisa kita bagi jadi dua aja lah ya. Yang pertama, kalau orientasinya dunia, ya memang menulis bisa menghasilkan satu keuntungan yang ya tertentu gitu ya, misal berupa uang, materi ya. Meski ini mungkin saya ngomong apa adanya ya. Jadi keuntungan seorang penulis ya, materi atau uang ya dalam tanda kutip gitu ya, yang didapatkan oleh seorang penulis sebenarnya tidak besar. Makanya kalau teman-teman pengen jadi penulis kemudian mengharapkan bisa kaya dalam mendadak begitu, saya kira itu bukan hal yang bisa ya dengan cepat ya. Karena royalti penulis itu nanti kalau misalnya ini kita coba misal kita buka ya, itu biasanya 7-10%. Itu kalau yang di penerbit menggunakan kontrak begitu ya. Itu bisa 7-10%. Misal harga buku 100.000. Ini kita coba hitung-hitungan ya. Misal harga buku 100.000, royalti 7%. Berarti berapa? 7% dari 100.000. Atau 10% aja deh. Kita pakai royalti yang besar, biasanya 10%. Nah, kalau 10% berarti royaltinya cuma 10.000 tuh per buku ya. Nah, terjual 100 buku, nah udah berapa? Nanti dikalikan 100. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi
Itu kalau 100 buku laku. Coba bayangin kalau dia nyetak 200 dan belum laku ya. Misal gitu ya. Nah, jadi kan bisa dibayangkan ya. Kecuali penulis-penulis yang mungkin namanya sudah tenar, dan saya yakin mereka juga menitik karir dari paling bawah, pasti dari komunitas-komunitas, dari dengan belajar dengan teman-temannya dan sebagainya. Jadi tidak ada yang namanya instan. Nah, itu kalau kita bicara soal materi, artinya tidak besar lah keuntungan menjadi seorang penulis kalau kita hanya ngomongin materi atau uang ya. Nah, itu yang pertama, kita harus tahu itu soal. Jadi tidak perlu overestimate lah ya, ataupun underestimate terhadap karir seorang penulis gitu. Nah, kemudian yang kedua, nah itu yang berkaitan dengan dunia misal, atau popularitas juga bisa nanti ya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan akhirat. Ada juga kalau kita mendasari alasan akhirat, sebenarnya ya ini bersifat ideologis ya, artinya tulisan-tulisan yang kita buat ini bisa berharap bisa bermanfaat bagi khalayak, bisa bermanfaat orang lain dan diniatkan untuk ibadah. Nah, saya kira materi ini clear lah untuk teman-teman yang berkaitan dengan alasan. Adapun alasan-alasan praktis kita menulis banyak lah. Ada alasan ideologis. jangan dianggap enteng ya, novel-novel yang beredar di sekitar kita itu hanya seolah menampilkan misal novel-novelnya Tereli mungkin ya, atau Andrea Hirata atau Pram dan sebagainya. Mereka novel-novel itu pasti membawa ideologi-ideologi yang dibawa gitu. Misal novelnya Habibur Rahman ya, Kang Abik itu pasti ada nilai-nilai, ada ideologi-ideologi yang masuk di sana. Nah, itu yang pesan-pesan yang sebenarnya disampaikan oleh penulis itu. Jadi jangan pernah kita menganggap satu tulisan itu tidak memiliki satu framework ya, dia mengarah kemana gitu. Itu pasti ada. Nah, jadi jangan polos-polos amat gitu ya kalau baca buku. Nah, itu berkaitan dengan ideologi. Misal ada tujuan-tujuan politik, ada tujuan-tujuan. Misal dulu ada pas peristiwa 212 itu ada buku 2019 ganti presiden muncul dan sebagainya. Jadi buku-buku berkaitan dengan politik ya, untuk propaganda ya. Terus ada buku apa lagi, tujuan ekonomi misal, tujuan banyak ya. Kalau misal kita ngomongin tujuan praktis, nah itu kita tidak perlu panjang lebar ya. Nah, itu kira-kira berkaitan dengan orientasi. Nah, adapun apa sih hubungannya menulis ini dengan mahasiswa, penting nggak sih gitu ya. Nah, tadi di awal saya sudah menyinggung bahwa bagi saya sih mahasiswa minimal bisa menulis esai, bukan esai ilmiah. Kalau esai ilmiah kan itu untuk perlombaan lah ya. Nah, yang maksud saya di sini adalah esai singkat, setidaknya bisa mewakili suara teman-teman dengan tulisan itu. Nah, persoalan nanti di medsos seperti apa dengan adanya undang-undang ITE dan sebagainya itu soal lain. Tapi yang penting adalah kita bisa menyuarakan suara-suara mahasiswa, gerakan mahasiswa ini ya melalui tulisan-tulisan kita. Jangan sampai kita kalah dengan buzzer-buzzer ya, yang jelas tanpa menulis mereka bisa menyerang di komentar dan sebagainya, tapi minimal sebagai mahasiswa kita bisa menghadirkan tulisan-tulisan yang lebih masuk akal, lebih bernalar gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu jadi minimal sekali lah untuk mahasiswa. Biasanya saya selalu mengingatkan untuk bisa menulis esai-esai singkat begitu saja. Nah, selanjutnya berkaitan dengan apalagi ya, tadi mahasiswa ya, kita ngomongin penting nggak sih gitu. Nah, selain esai singkat, bagi saya sendiri, kalau saya mengkaji ya dari banyak literatur itu memang kebangkitan Islam itu, ini tema kita kan begitu ya, kebangkitan Islam itu kan selalu bermula dari tradisi intelektual ya, selalu bermula dari tradisi intelektual, bukan politik ya, bukan politik, sekali lagi bukan politik. Makanya kalau ada sebuah gerakan Islam kemudian menawarkan satu solusi hanya sekedar politik Islam, saya kira tidak akan bisa menyelesaikan problem kita hari ini. Tetapi politik itu hanya satu payung saja gitu, tapi bukan satu-satunya gitu. Nah, sebenarnya ada tradisi paling mendasar adalah tradisi intelektual. Makanya Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kemudian menyerukan dakwah Islam, kan pertama yang beliau lakukan kan apa? Mendekati sahabat-sahabatnya, kemudian mengumpulkan ya kan. Kemudian setelah
ada beberapa orang yang ikut, mengumpulkan para pengikut ini ya dalam satu kajian lah istilahnya, tradisi intelektual itu ngaji ya di rumahnya Akom kan gitu ya, ngaji bareng gitu. Tradisi intelektual itu dibentuk ya, agar pribadi-pribadi individu ini kemudian sampai, jadi ilmu itu sampai pada jiwa ya, makna-makna itu masuk ke dalam jiwa-jiwa individu, sehingga dari tradisi intelektual itu keluar individu-individu yang memiliki ideologi yang mapan, kira-kira gitu, atau fikroh yang mapan. Dan itu berkembang terus sampai nanti sampai di periode Madinah nanti kita kenal ada Ahlus Suffah ya. Itu kan majelis yang dikenal sebagai majelis ilmu yang besar pertama ya di ketika masa Nabi ya. Para Ahlus Suffah, kemudian nanti di zaman setelahnya ada Umayyah, Abbasiyah, sampai hingga nanti puncaknya di Abbasiyah, nanti kita kenal banyak sekali perpustakaan ya, tradisi-tradisi itu bahkan bisa mempengaruhi kemajuan dalam konteks materi dalam tanda petik ya di masa Abbasiyah. Kira-kira gitu. Artinya tradisi-tradisi itulah yang saya kira bisa kemudian dihidupkan kembali oleh mahasiswa. Kira-kira begitu. Karena saya pikir kalau misal kita hanya mengandalkan konteks politik saja gitu ya, makanya kita tidak akan bisa berharap banyak, karena problem besar kita kan nggak cuma di situ gitu. Nah makanya kemarin saya sedang mengeluarkan buku baru ini ya, dan menuliskan tentang problem ini sebenarnya berkaitan dengan tradisi intelektual khususnya nanti di mahasiswa. Dan saya kira ini yang kemudian perlulah dilakukan oleh teman-teman ke depan semua. Jadi artinya ada korelasi, sekali lagi ini seperti di awal, ada korelasi antara menulis dengan membaca. Makanya saya sering meminjam istilah teman ya, yaitu membaca itu ya menulis, menulis itu ya membaca, ya dibolak-balik itulah, membaca itu ya menulis. Artinya untuk kemudian kita bisa menulis banyak hal, kita punya bacaan yang banyak. Bacaan ini tidak hanya sekedar buku sekali lagi, tapi juga realitas di sekitar kita ya, apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang kemudian kita rasa, ya, apa yang menjadi kekhawatiran kita, dan apa yang pengen kita ungkapkan. Kira-kira begitulah. Tidak banyak sebenarnya yang berkaitan dengan menulis gitu ya. Nah, makanya tadi sebenarnya forum kita itu akan efektif ini, akan lebih enak kalau kita itu bisa langsung praktek sebenarnya. Nah, tapi malam hari ini kita nanti banyak sharing aja, nanti prakteknya, nanti teman-teman bisa praktek sendiri ya, insya Allah kalau gampang lah. Teman-teman UMY juga banyak yang saya kira bisa nulis. Ya, ada di sini ada siapa ya? Saya cek. Semua lah, saya yakin semua bisa nulis. Ada Gigi juga ya. Nah, biasanya Gigi sering nulis di status Facebooknya itu. Ada siapa lagi? Banyak ya. Nanti saya kira gampang lah untuk soal menulis ini. Nah itu pertama lah ya, bahasan pertama kita. Artinya jangan sampai ada hal-hal atau pikiran-pikiran yang membuat kita bingung lah mau menulis dari mana. Nah kira-kira gitu. Nah kemudian yang kedua, yang selanjutnya ya, berkaitan dengan apakah tulisan saya layak. Nah, kira-kira layak enggak? Nah, persoalan layak tidak layak ini nanti jangan berpikir untuk membuat buku terlebih dahulu. Tapi begini, berlatih dulu dengan menuliskan di sosial media kita, misal di Facebook ya. Kalau saya sih paling enak sebenarnya di Facebook ya. Kalau Instagram itu lebih banyak foto sebenarnya. Nah, di status Facebook aja, status Facebook silakan nulis sepuasnya di situ. Biarkan nanti teman-teman ya yang menilai, publik yang menilai, kira-kira misal ada yang komen, ada berbeda pendapat, berbeda pandangan, bahkan ada yang mengkritik mungkin tulisan sebagainya, nggak masalah. Nah itu nanti jadi rame gitu. Nah itu saya kira menjadi satu poin tersendiri. Jadi bagaimana melatih menulis itu ya di situ, di Facebook, beranda Facebook, ya nggak usah berpikir menjadikan buku dulu, nggak usah, tapi berlatih dulu. Nah, nanti seiring terus-menerus menulis, insya Allah nanti akan menemukan gayanya sendiri. Nah, bagaimana menemukan gayanya sendiri itu? Nah, saya tadi
kan menyinggung ya berkaitan dengan banyak membaca. Nah, semakin kita banyak membaca buku, nanti kita akan mengerti bagaimana setiap penulis itu memiliki gayanya masing-masing. Nah, gayanya masing-masing itulah yang kemudian nanti akan membentuk ya barangkali gaya teman-teman juga ketika menulis. Ya, mungkin ada yang versi, kalau teman-teman sering baca tulisannya Mojok gitu ya, itu kan versi sindiran-sindiran di sini ya, sarkas, kemudian nyinyir gitu ya. Ya itu memang khasnya Mojok. Ya nggak masalah, itu memang gayanya Mojok gitu. Ada yang gaya-gaya halus gitu ya. Kayak gayanya Salim Afila, misalnya Salim Afila itu kan gayanya puitis banget ya, halus banget. Kemudian ada gaya-gayanya Anies Mata misalnya, itu terkenal banget saya beliau karena tulisannya pendek-pendek tetapi mampu menyentuh begitu. Terus misal ada gaya-gaya esai-esai ilmiah itu seperti tulisannya Pak Adian Husaini misal. Kemudian ada gaya-gaya apa lagi sarkas juga ya, misal buku-bukunya Pak Muhyiddin ya, kalau misal teman-teman Muhyiddin M. Dahlan itu juga begitu, kadang judul-judulnya membuat onar gitu ya. Misal ada judul itu aku mendakwa Hamka plagiat gitu ya. Ada judul apalagi aneh-aneh itu judulnya ya, untuk membuat satu publik geger dan sebagainya. Jadi saya kira itu nanti butuh waktu yang lama lah untuk masuk ke sana. Tapi saya kira dengan belajar tiap hari menulis dan sebagainya, itu saya yakin teman-teman juga bisa ya, yang ada di sini lah. Nah, soal layak tidak layaknya nanti biarin aja. Ketika kemudian teman-teman ingin menuliskannya dalam sebuah buku, misal begitu ya. Nah, mungkin ini tips dari saya ya, untuk kalau misal ya teman-teman ingin memasukkan ke suatu penerbit gitu ya. Nah, dilihat dulu penerbitnya ini sedang mencari tema apa. Ya. Itu kalau misal kalau mau menyesuaikan. Tapi kalau misal teman-teman memang menulis tema tertentu, dicari penerbit yang mencari tema itu. Nah, kira-kira gitu. Jangan sampai penerbitnya ini mencarinya tema-tema fiksi, non fiksi, tema-tema gerakan gitu ya. Nah, naskah kita novel gitu, kan nggak nyambung ya, nggak mungkin diterima misal gitu. Nah, terus juga perhatikan ideologi-ideologi yang biasanya ada di penerbit itu, karena ini sangat berpengaruh. Kalau misal dia ideologinya tertentu gitu ya, dan kita berjauhan juga tentu tidak akan diterima gitu. Nah, atau opsi yang kedua, dan ini opsi yang paling saya sukai sebenarnya, adalah berkaitan dengan penerbit-penerbit baru. Sebenarnya saya lebih suka ketika teman-teman punya naskah, punya buku, ya terbitin sendiri aja gitu. Tidak perlu pakai penerbit gede. Apa istilahnya? Kalau dulu ada istilah penerbit mayor, minor, apa ya? Minoritas gitu kali. Penerbit mayor, penerbit lah. Jadi saya kira istilah-istilah seperti itu hari ini sudah terdistrat lah, udah hilang lah. Hari ini semua orang bisa mempublikasikan tulisannya. Hari ini semua orang bisa menerbitkan bukunya tanpa lewat penerbit. Bahkan teman-teman menerbitkan buku tanpa ISBN sekalipun, itu sebenarnya tidak masalah ya. Nggak ada yang mengatur sebuah buku itu harus pakai ISBN. ISBN itu hanya sekedar, kalau istilahnya itu apa ya, kayak kode unik ya, bahwa buku kita udah punya kode. Nah, kira-kira gitu aja di Perpustakaan Nasional. Jadi ISBN nanti nyambungnya di Perpustakaan Nasional. Jadi buku kita nanti tercantum di Perpustakaan Nasional. Cuma itu aja sebenarnya. Tapi tanpa itu juga tidak masalah. Artinya, nah itu, dan opsi yang kedua ini adalah opsi yang saya sukai. Makanya biasanya kalau ada teman-teman yang bikin buku, kalau bisa terbitin sendiri aja, nggak masalah. Jadi banyaklah opsi-opsi yang saya kira bisa dilakukan. Jadi tidak perlu, nggak kayak dulu. Oke lah, mungkin kalau dulu kita akan ngerasa keren kalau buku kita terbit di penerbit besar, mayor gitu. Jadi menurut saya untuk hari ini enggak juga. Bahkan banyak penulis-penulis terkenal itu yang kemudian menerbitkan bukunya sendiri di penerbitnya sendiri itu. Coba teman-teman tahu Azhar Nurun Ala ya, yang dulu novel pertamanya populer itu, yang mendayu-dayu dan populer, wah jadi satu perbincangan publik. Kemudian akhirnya dia di buku-buku selanjutnya dia nggak menggandeng penerbit, dia menerbitkan bukunya sendiri, pre-order sendiri, jual sendiri kan gitu. Kemudian buku-bukunya Muhyiddin ya, Pak Muhyiddin M. Dahlan itu
ya beliau bikin penerbitan sendiri ya radio buku itu. Ya beliau terbitin sendiri tulisan-tulisannya itu. Terus kemudian siapa lagi? Ya banyak ya sekarang model-modelnya seperti itu. Jadi apa istilahnya? Membuat penerbit sendiri, terbitin sendiri, pasarkan sendiri gitu. Nah, ya monggo teman-teman kalau pengen seperti itu. Nah, itu mungkin hal-hal yang saya kira bisa ya jadi pertimbangan lah ketika teman-teman ingin menulis itu. Nah, kemudian selanjutnya mungkin sebelum nanti kita banyak berdiskusi, tadi yang jelas saya sudah sampaikan ya bahwa minimal sekali teman-teman mahasiswa bisa nulis esai singkat lah, itu saja. Nah, kemudian kalau mekanisme nulis esai bagaimana, saya kasih referensi saja ya. Nanti teman-teman cari buku berjudul Inilah Esai. Nah, juga ini saya tulis di kolom chat. Judulnya enggak, ini di depan saya lagi aja. Enggak. Inilah, bentar ya, saya tulis di ini ya. Inilah esai karya. Nah, ini ya. Ini inilah esai karya Muhyiddin M. Dahlan. Nah, silakan nanti teman-teman bisa cari buku itu. Itu bukunya praktis, insya Allah bisa dipakai untuk belajar nulis esai. Nah, kira itu cukup. Nanti kemudian kalau untuk menyemangati membaca, maksudnya biar teman-teman membacanya lebih semangat, nanti coba cari buku ini ya. Apa ya judulnya? Oh, Gila Baca ala Ulama ya. Gila Baca ala Ulama. Gila Baca ala Ulama. Kemudian itu aja udah cukup sih insya Allah. Atau nanti cari buku karyanya Franz Rosenthal. Judulnya apa ya? Etika Kesarjanaan Muslim. Nih, Franz Rosenthal, Etika Kesarjanaan Muslim. Nah, nanti di situ ada pembahasan menarik yang dulu ya, etika seorang muslim ini di masa-masa dari masa ke masa ini punya tradisi intelektual yang sangat ketat ya, tradisi tulis menulis yang sangat ketat, membaca buku yang sangat ketat. Nanti di buku Gila Baca ala Ulama itu ada juga sampai diceritakan itu hanya untuk makan itu bagi mereka ya, makan itu sesuatu yang sia-sia ya. Bagi mereka membaca adalah belajar, itu satu hal yang istimewa bagi mereka. Makanya dicari bagaimana caranya agar makan itu bisa secepat mungkin, setelah itu bisa baca lagi. Sampai ada yang dia ke kamar mandi itu minta pembantunya untuk membacakan buku di luar kamar mandi gitu kan soalnya kalau dibawa ke kamar mandi kan nggak sopan ya. Nah, jadi sampai segitunya. Nah, itu saya kira nanti bisa jadi bahan-bahan motivasi untuk kita kemudian lebih semangat untuk membaca dan menulis. Jadi untuk tradisi intelektual di dalam Islam itu sebenarnya tidak hanya membaca dan menulis, tapi banyak. Nanti ada membaca, ada menulis, kemudian ada mengkaji, ada meriset. Karena nanti kalau kita lihat tradisi Yunani sebelum Islam itu memang tradisinya bukan riset, tapi tradisinya adalah berfilsafat ya. Jadi lebih berpikir, tradisi berpikir, tapi tidak sampai praktek ya di lapangan atau meriset secara lapangan atau membuat satu praktikum gitu ya. Makanya bahkan bisa dikatakan praktikum itu kerjaan orang kasar gitu. Itu fase itu. Nah, berbeda nanti di fase datangnya peradaban Islam ini sangat berbeda. Ada satu fase tradisi intelektual yang berbeda, yaitu tradisi saintifik. Nah, makanya nanti hari ini kita kenal dengan metode saintifik itu ya. Sebenarnya itu Ibnu Haytham ya, sama Ibnu Haytham itu sudah dirumuskan itu saintifik itu, metodenya seperti apa, caranya seperti apa, dan ternyata sama persis
dengan apa yang kita kenal hari ini, begitu. Jadi dan itu bisa membawa Islam menjadi mercusuar ilmu dan peradaban gitu ya. Bahkan Barat itu mencontek ya apa yang ada di dunia Islam kemudian dibawa oleh mereka. Dan hari ini kebalikannya, hari ini kita tidak memiliki tradisi yang kuat itu. Nah, tapi dengan saya ngomong kayak gini, ini bukan berarti saya menyuruh teman-teman jadi seorang penulis dan menggelutinya sebagai profesi yang profesional, bukan ya. Tapi dari saya, silakan teman-teman menjadi dirinya sendiri saja. Misal teman-teman jurusannya apa ya, pendidikan agama Islam misal di UMY ya. Ya udah jadi tekuni saja keilmuan itu, misal nanti jadi guru, jadi dosen, bahkan nanti bisa mendirikan sekolah dan sebagainya, tekuni saja itu. Tetapi tulisan itu menjadi satu apa ya, tadi kalau kata moderator itu jadi senjata ya. Tulisan itu jadi senjata yang bisa diungkapkan ke publik begitu. Walaupun profesi teman-teman adalah seorang guru, seorang dosen dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu. Jadi bahkan kalau bisa tulisan-tulisan itu berbobot sampai pada tahap penelitian, kemudian sampai pada tahap riset ya, bahkan pada sampai tataran aksi, kira-kira begitu. Nah, kalau UMY saya jadi ingat ini ya, Pak Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah saya ingat Pak Kunto ya, Pak Kunto Wijoyo ya, kalau teman-teman kenal. Beliau pernah mencetuskan teori tentang Islam sebagai ilmu ya. Jadi pengilmuan Islam kalau beliau membahasakan seperti itu. Jadi beliau ingin ya kalau umat Islam ini, para intelektualnya, para ilmuannya ini ke depan ini bisa mencetuskan, mengeluarkan versinya ya, ilmu-ilmu sosial yang baru yang berdasarkan profetik gitu ya, berdasarkan kenabian, berdasarkan Islam. Jadi menerjemahkan teks-teks agama ke dalam realitas, kira-kira gitu. Jadi dari teks ke konteks. Nah, saya kira peran-peran itu bisa lah dilakukan oleh teman-teman yang sekarang jadi mahasiswa melalui karya-karya ilmiahnya, penelitiannya, melalui tulisan, bahkan tulisan-tulisan pendeknya begitu. Kalau kita baca tulisannya Pak Kunto itu kan sebenarnya pendek-pendek ya, pendek-pendek tapi mengena begitu atas analisis kejadian-kejadian yang ada. Nah, saya kira mungkin itu ya sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak, yang jelas nanti kita banyak diskusi saja lah ya. Karena kalau kita ngomongin tulis menulis ya memang kita harus praktek saja. Mungkin ke depan kalau memang perlu bikin workshopnya ya saya kira saya sarankan ke teman-teman UMY nanti bikin workshop saja, karena biar nanti kita praktek nulis ya, syukur-syukur nanti teman-teman bikin project, misal project nulis buku apa gitu, terbitkan sendiri aja sama teman-teman kami UMY misal begitu ya. Nanti apa namanya, penerbitnya siapa, pakai kami UMY aja nggak apa, misal kami UMY Press gitu ya, nggak perlu pakai SBN, nggak masalah, berani saja gitu, terbitkan kemudian jadi buku gitu ya, dan bisa dibagikan ke gitu. Saya kira itu bukan sesuatu yang sulit gitu. Nah, itu saja paling moderator ya, saya kembalikan. Intinya tadi ketika kita memang ingin bangkit ya dari keterbalikan zaman hari ini, di mana kita hari ini masih mengekor Barat ya, mau nggak mau ya kita harus mengembalikan tradisi intelektual kita ini. Bukan sekedar menulis saja, tapi membaca, mengkaji, ya, riset gitu ya, kemudian meneliti, ya, bahkan bisa menggugurkan teori-teori Barat yang mungkin berpaham liberal ya, berpaham komunis, gitu, sosialis dan sebagainya. Yang saya kira ya, teman-teman bisa lah untuk membongkar itu semua. Ya, semoga bermanfaat. Monggo saya serahkan ke moderator. Mohon maaf ya kalau ngisinya loncat-loncat ya. Ban, suaramu gak ada, Ban. Suara Ban. Di unmute dulu, Bani. Kayaknya headsetnya kalau salah.
Oke teman-teman, udah masuk kan? Udah. Ya, bagus. Sebentar. Tadi kan udah disampaikan tuh oleh moderator. Kadang kan kita suka bingung, bagaimana sih kita mau mulai menulis itu, takut gimana. Ya udah hajar aja, gak usah takut-takut kan. Kita mulai dari kayak bikin snap dulu aja, bikin estai. Jadi kan udah disampaikan kita bikin estai aja dulu di Facebook. Ya saya punya teman juga gitu kan, saya lihat di Facebook udah sering menulis estai, ada yang komen juga. Itu merupakan hal awal bagi kita sebagai mahasiswa gitu kan. Ntar kita mungkin kita agak tahu apa sih kekurangan kita dalam menulis, dan di Facebook kita bikin esai, kan ada yang komen tuh, oh mas gini-gini atau begini-gini, nah kita perbaiki lagi, terus perbaiki lama-kelamaan, insya Allah kita akan jadi penulis hebat teman-teman. Oke sekarang masuk ke sisi ini ya, pertanyaan. Silakan teman-teman bagi yang ingin nanya, raise hand terlebih dahulu, untuk saya arahkan lagi. Atau mungkin malu on cam atau lagi di mana, bisa lewat chat, diketik dulu, silakan. Silakan teman-teman gali yang ingin digali dari pemateri ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini gitu kan. Karena ini kesempatan yang pendek juga, langka juga mungkin. Silakan teman-teman, saya persilakan yang mau bertanya. Monggo teman-teman, mungkin ada yang bertanya atau yang lagi nyiapin pertanyaan lewat kolom chat. Monggo teman-teman. Silakan, gak usah malu-malu ya, gak usah malu-malu. Takut atau pertanyaannya gimana receh, gak usah malu-malu, tanya aja. Karena saya pernah dengar juga pendapat-pendapat yang sekarang hebat itu yang dulunya pendapat yang receh gitu, yang sering apa sih pertanyaan ini, apa sih pendapat ini. Justru sekarang pendapat itu jadi hebat karena dulunya ya ditertawakan dulu gitu. Bagaimana kita tahu pendapat kita hebat kalau nggak diungkapkan dulu gitu ya. Ya atau mungkin nanya gimana sih, saya malu-malu atau gimana, terserah, silakan. Mas, izin bertanya, Mas. Ya, oke, silakan. Azam ya. Iya, Mas. Silakan. Mas Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung pertanyaan aja ya, Mas. Ya langsung aja. Saya tuh ada kendala dalam apa ya? Kan tadi udah dijelasin juga kalau misalnya kita itu mau menulis, maka kita juga harus perbanyak membaca. Nah, jadi kendala saya itu niat membaca dan kemauan untuk membaca itu masih kurang. Nah, mungkin saya ingin meminta saran atau mungkin dari Mas Vicky sendiri ada tips atau ada trik bagaimana sih cara supaya kita tuh ada niatan untuk membaca dan itu teratur begitu. Mungkin gitu pertanyaannya begitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat umum ya, mungkin saya juga merasakan itu. Monggo langsung aja Mas dijawab. Siap. Hussein Azam tadi ya. Hussein Azam tadi tanya
ini apa tips ya, tanya saran dan tips biar rajin baca itu, biar senang baca gitu ya. Karena biasanya orang kalau udah baca itu pertama kendalanya males, kalau sudah membaca biasanya tidur gitu ya. Nah, itu memang ya kayak gitu memang, itu satu kendala yang hampir dialami oleh semua orang, kayaknya memang begitu ya. Tapi kenapa kalau kita megang HP kok nggak ngantuk gitu ya. Nah ini memang ya begitulah. Sebenarnya yang pertama yang biasa yang harus kita lakukan lah ya. Yang pertama sadari dulu lah kalau sebenarnya dari membaca ini adalah bagian dari tradisi intelektual kita begitu, khususnya umat Islam. Dan bahwa dari dulu ya tradisinya adalah seperti itu. Artinya tradisi-tradisi membaca ya, kemudian nanti menulis ini adalah bagian dari untuk memajukan ya, bagaimana kemudian dulu Islam bisa maju mencapai puncak peradaban adalah dari tradisi ilmu, dari tradisi intelektual. Nah, untuk berkaitan dengan ini, tadi saya sudah kasih referensi ya, cari buku ini aja, Gila Baca Ala Ulama, insya Allah nanti cukup untuk membuat kita memotivasi untuk terus belajar. Nah, itu mungkin referensi yang pertama. Kemudian yang kedua, sediakan waktu, ini aja, sediakan waktu apa ya, me time kali ya, mungkin istilah anak hari ini mungkin ya, atau sediakan waktu khusus untuk membaca gitu setiap hari. Misal Ustaz Nazam menyediakan waktu sebelum tidur misal gitu, atau sehabis subuh misal. Monggo nanti saya kira teman-teman punya satu momen yang bisa diluangkan di misal habis isya atau habis subuh atau jam berapa atau sebelum tidur. Nah, bukan sisakan ya, tapi luangkan berapa jam lah. Misal nggak usah banyak-banyak ya, untuk awal-awal misal setengah jam atau 1 jam aja dulu, waktu yang memang khusus diperuntukkan untuk membaca. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan bawaan. Nah, kalau ini bawaan itu maksudnya begini. Kalau kita ini adalah orang yang sibuk, ekstra sibuk itu maksudnya misal dari pagi sampai sore kita kerja, terus yang sudah kerja misalnya, terus kemudian di rumah, kemudian ada misal yang punya istri, yang punya anak, misal begitu ya. Nah, tapi saya kira teman-teman nggak sesibuk itu ya. Ini semisal kalau teman-teman adalah orang yang sangat sibuk gitu ya, sampai membaca saja misalnya susah, nah, mau nggak mau bukunya dibawa. Kalau saya dulu begitu, kalau saya pas jadi mahasiswa dulu, pas masih banyak ikut organisasi intrakampus, ekstra kampus, buku itu saya bawa di tas ya, kemana-mana saya bawa. Sebelum rapat saya baca, atau setelah rapat misalnya selesai ada waktu senggang, saya baca. Misal di kelas lagi nggak ada, saya baca. Kalau dulu saya begitu. Nah, itu mungkin yang ketiga ya. Jadi walaupun mungkin ada kondisi-kondisi ketika rame itu kita nggak bisa konsen, tapi udah baca dulu aja gitu. Yang penting baca aja dulu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa kalau berkaitan dengan membaca ya, ini meluangkan. Kalau saran saya itu meluangkan untuk membeli buku. Nah, ini walaupun ini mungkin nggak rasa-rasanya nggak ada hubungannya antara membaca dan membeli ya. Tapi ini pengalaman saya ya. Ini apa yang saya rasakan. Jadi kalau saya beli buku atau saya punya buku sendiri, itu pasti saya ada rasa sayang kalau nggak dibaca. Beda kalau teman-teman minjem buku ya. Kalau teman-teman minjem buku, itu rasanya itu pasti ya biasa aja. Mungkin mau dibaca apa enggak. Apalagi kalau yang meminjamkan buku itu jor-joran itu apa ya, membiarkan. Ya udah sana dipinjam, terserah baliknya kapan. Apalagi yang kalau kayak gitu ya, ya udah mungkin bisa jadi bukunya numpuk di tempat kamar kita dan nggak jadi dibaca. Nah, makanya kalau dulu ketika saya masih mahasiswa ya, saya pasti meluangkan 1 bulan itu untuk meluangkan uang maksudnya ya, untuk beli buku. Nah, dulu apalagi ya, ketika masih mahasiswa saya hampir 1 bulan itu saya bisa beli buku banyak banget, sampai numpuk gitu. Kalau sekarang udah berkurang ya, semenjak berkeluarga itu paling sebulan itu 3 buku lah, 2 buku, 3 buku, 4 buku. Beli bukunya nggak banyak-banyak ya.
karena kebagi-bagi semua gitu. Nah, dulu pas saya masih mahasiswa saya banyak, pas 1 bulan itu bisa berapa. Nah, itu kita tumpuk, kemudian kita jadwal, kita baca kemana-mana bawa, itu aja. Nah, itu berkaitan dengan membaca ya. Dan saya kira itu saja sih, kalau yang penting diluangkan, insya Allah bisa. Nah, tapi kalau saya ditanya misal prime time gitu, waktu yang mungkin enak gitu ya untuk membaca ya, kalau saya ditanya biasanya kalau saya sih jauhnya pagi, saya pagi. Jadi misal habis subuh teman-teman tilawah, baca Quran, yang hafalan ya hafalan, sebagainya silakan lah, itu prioritas teman-teman, jelas itu prioritas gitu ya. Kemudian yang setelah itu, ketika memang kalau mahasiswa saya kira nggak ada kerjaan ini ya, persiapan kantor sebagainya gitu ya, persiapan kerja itu kan nggak ada. Teman-teman kan cuma persiapan paling nanti jam 8 kuliah paling gitu ya. Nah, di sela-sela itu ketika memang sudah tidak ada tugas kuliah dan sebagainya ya baca buku. Nah, biasanya itu waktu yang prime kalau menurut saya, karena pagi itu cocok dengan suasana yang hening. Atau kalau dalam etika kesarjanaan muslim itu sampai, bahkan kalau Ibnu Sina itu ya, kalau kita tahu Ibnu Sina itu sampai dia itu dini hari, malam hari, bahkan kalau ngerasa ngantuk ya dia itu makan buah-buahan. Jadi di depan mejanya itu ketika baca buku itu sudah tersedia buah-buahan ya, dari mulai A sampai Z ada gitu. Jadi kalau sudah ngantuk ya, udah siap makan semua itu. Nah, belajar lagi terus gitu. Apalagi kalau kita tahu kisahnya misal Ibnu Rus ya, Ibnu Rus itu yang mendebat kitabnya Al-Ghazali itu. Nah, beliau itu sampai tiap malam itu hampir jarang sekali untuk tidur, hanya untuk membaca dan menulis. Makanya ada satu ungkapan menarik itu, dalam hidupnya itu yang dia itu tidur secara benar-benar tidur, atau di hari-harinya yang dia itu tidak menulis dan tidak membaca itu cuma 2 hari. Sampai ada ungkapan seperti itu, yaitu ketika ayahnya meninggal ya, sama ketika malam pertama ya dengan istrinya. Ya, cuma itu aja. Selain itu tiap hari isinya baca dan menulis. Itu satu yang motivasi yang luar biasa lah bagi kita. Nah, itu paling Husain aja ya. Saya bilang ke beberapa. Gimana Mas Ajar? Apa ada tanggapan atau mungkin agak belum puas atau cukup? Cukup. Cukup, Mas. Cukup. Di komentar udah ada yang nanya itu. Ya, ada lagi pertanyaan nih. Saya bacakan ya. Kak, kalau menulis inspirasinya dari film atau tontonan, tapi isinya ada ilmiah atau penggambaran nyata sama kehidupan, apakah itu bisa jadi patokan kita untuk menulis? Ataukah menulis itu emang harus dari baca buku yang emang kita baca? Gitu? Oh iya. Ya, kalau ini terkait sumber inspirasi ya. Tadi sebenarnya udah disinggung ya. Kalau soal sumber inspirasi, soal sumur ya, soal sumur itu silakan bebas, sebenarnya bebas. Teman-teman mau ngambil dari manapun itu dipersilakan ya. Jadi tidak ada istilah mau ngambil dari mana. Jadi kalau misal dari apa tadi, film, tontonan, ya nggak masalah, tidak masalah, silakan saja. Mau dari kalau soal sumur banyak. Jadi bahkan dari apa yang kita rasakan saja itu bisa. Nah, itu sebenarnya sumber paling gampang itu dari apa yang kita rasakan. Misal teman-teman melihat sampah misal di Jogja ya. Misal sekarang kita lagi di Jogja, di kota ya, itu lagi sampah lagi jadi masalah ya. Nah, misal kita coba ngelihat ke sana lewat itu ya, dan ngerasa tidak enak, kita ngerasa kok Jogja yang bersih, nyaman gitu, ada kasus seperti ini misalnya. Nah, kemudian teman-teman mencoba untuk menuliskan itu dalam satu tulisan pendek. Bisa gitu. Nah, jadi tidak masalah kalau mau mengambil dari film, terus banyak kok esai-esai yang kemudian nyomot ini apa ya? Mengambil satu cuplikan film, satu cuplikan tontonan untuk dijadikan satu penggambaran dalam esai, itu biasa saja, itu banyak. Kalau teman-teman baca tulisannya misal Dahlan Iskan ya, Dahlan Iskan itu biasanya banyak juga mengutip gitu. Terus apalagi ya, banyak esai-esai yang mengutip tentang itu juga. Nah, itu paling, kalau misal soal tulisan apakah harus dari buku-buku yang kita baca, nah itu salah satu saja, salah satu referensi saja. Kecuali memang teman-teman menulis
buku ilmiah atau esai ilmiah atau penelitian. Nah, saya kira bukan kira malah wajib ya harus menggunakan standar-standar baku khususnya berkaitan dengan referensi. Bahkan satu universitas bisa atau satu lembaga keilmuan bisa punya standar referensi yang berbeda. Misal ada yang minimal 15 buku, minimal 20 buku dan sebagainya. Saya kira itu satu yang relatif ya kalau berkaitan dengan jumlah. Tapi kalau ilmiah memang harus ada referensi-referensi buku-buku yang menjadi wajib. Itu kira-kira moderator. Monggo. Ya itu dari siapa tadi? Ifdah Nafiyah ya. Mungkin yang lain teman-teman silakan ada yang mau tanya. Tanyakan aja, gak usah malu-malu atau gak usah apa gitu. Sebelumnya dari Rifdah ada tanggapan lagi nggak? Atau mungkin ingin bertanya lagi? Ya, jadi teman-teman menulis ini kan berkaitan dengan ide ya sebenarnya. Bagaimana jadi kalau kita punya ide berarti kan kita diungkapkan dalam sebuah tulisan gitu. Mungkin satu lagi pertanyaan, ada yang mau nanya atau tidak ada? Ya teman-teman, ini Mas Vicky ini memang seorang penulis ya. Dia dari yang founder Gajah Publishing. Saya dilihat ntar di IG-nya. Ini kan sebenarnya orang itu kan bisa mengungkapkan apa yang seorang itu apa sih gitu kan lewat Instagramnya kan biasanya gitu. Kayak mungkin kalau politisi ya dia akan menggambarkan dia sebagai politisi di IG gitu dan mengupload foto apa. Kalau seorang pembisnis ya dia akan mengupload bisnis gitu kan di IG-nya. Itu kan penulis gitu kan. Beberapa penulis ya dia akan mengupload di IG-nya ya tentang penulisan gitu kan. Esai dengan caption yang panjang. Dan saya termasuk yang suka lihat IG-nya Mas Vicky gitu kan. Karena panjang-panjang dan emang berbobot isinya gitu kan. Kalau kita mungkin upload cekrek, gak ada caption atau captionnya apa gitu kan. Dan dari sekarang mulailah kita nulis dibiasakan gitu kan. Tadi memang dari pembicara juga dibilang gitu kan bahwa emang ini perlu diadakan workshop, kalau sekali doang ini emang kurang gitu. Saya setuju. Makanya teman-teman ntar di kami kita gali lebih dalam lagi penulisan ini di kami itu. Bahkan di teman-teman di kami itu ada yang memang sudah menerbitkan buku, yang sudah bisa dia menulis buku, udah diterbitkan, udah buku. Ada yang udah jadi redaktur tetap di website. Nah itu gimana caranya? Nah ntar kita gali di kami, kita gali sistem dalamnya. Mungkin kalau dapat uang itu bonus sih sebenarnya. Kalau orientasi pertama kita nulis untuk dapat uang, itu mungkin kurang gitu ya. Kita ingin nulis karena uang aja gitu kan. Kalau kita bukan karena uang, kita akan terasa bebas. Oke, mungkin nggak ada lagi pertanyaan ya. Oh ya, teman-teman, dari sekarang kita mulai oprek nih, oprek kami ini. Apa sih kami itu? Oke, saya singkatkan ini ya, saya jabarkan sedikit saja. Kami itu organ ekstra, singkatannya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kami itu tempat belajar sama teman-teman. Kalian mau belajar politik, bisa. Belajar ngaji, bisa. Belajar nulis, bisa. Belajar apapun bisa. Di kami itu tempat belajar. Ya jangan menganggap wah saya ini kayak gak cocok deh kalau masuk kami kan gini, saya mah apa sih kupu-kupu kuliahnya gitu kan, atau gimana. Gue teman justru tidak harus menunggu aku hebat untuk masuk kami ataupun aku seorang yang luar biasa gitu. Ya silakan aja teman-teman yang biasa aja masuk kami, ntar insya Allah keluar kami udah di kami itu berapa tahun berproses, insya Allah akan menemukan
passionnya gitu. Kayak Mas Vicky ini, dia kan di kami, dia udah bisa menerbitkan buku gitu. Udah banyak menerbitkan buku juga gitu teman-teman. Nah, opreknya udah mulai dari sekarang, cuman rangkaiannya udah dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman gabung lah. Jangan sia-siakan kesempatan emas bagi mahasiswa kalian hanya digunakan untuk kuliah saja. Gabung saja di kami. Untuk info lebih lanjutnya silakan bisa hubungi admin yang di grup. Nah, ntar gimana ntar ada info lebih lanjut lagi. Tapi kalau udah daftar belum resmi ya teman-teman, seperti tadi ditanyakan oleh saudara Gigi itu kan. Jadi ketika daftar belum resmi jadi anggota, ntar ada rangkaian lagi namanya Doro Marhalah 3 hari. Gak ada lagi ya mungkin. Mungkin Mas Piki penutup aja deh closing statement apa yang terakhir gitu, closing statement. Siap. Terakhir ya ini teman-teman, alhamdulillah karena udah nggak ada yang nanya. Karena saya kira tadi apa yang disampaikan insya Allah sudah jelas kalau berkaitan dengan tulis menulis ya. Jadi intinya sih ketika teman-teman pengen nulis yo udah tulis saja, nggak perlu kemudian apa namanya bingung-bingung lagi. Kalau masih ada pertanyaan, saya mau mulai dari mana, kemudian ide apa yang mau saya tulis. Nah, kalau misal masih terus ada pertanyaan itu, nah teman-teman keluarin kertas saja, tulis aja ide apa yang pengen ditulis, udah tulis aja semua sebanyak-banyaknya. Nah dari situ baru nanti silakan dibikin tulisan. Itu saja sih sebenarnya kalau berkaitan dengan praktek menulis, dan latih tulisan itu tiap hari menulis di status. Kalau saran saya sih di status Facebook aja, karena lumayan panjang ruang untuk menulisnya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan tradisi membaca. Ya sekali lagi menulis ini berbanding lurus dengan membaca. Baik itu membaca buku, kemudian membaca realitas ya, berita, peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Ya, jangan sampai kita menutup mata. Apalagi teman-teman adalah mahasiswa yang tentu secara kapasitas intelektual ya dalam tanda kutip ini bisa dikatakan sedang dan lagi seharusnya ya berada di puncak dalam tanda kutip kira-kira gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah berkaitan dengan tradisi intelektual, bahwa dari sepanjang sejarah yang kita lalui khususnya umat Islam, kebangkitan Islam ini selalu dimulai dari tradisi-tradisi intelektual dan fanatis ya. Kalau bahasanya Ibnu Khaldun itu ya fanatis. Fanatis itu maksudnya bukan fanatis buta ya, tapi maksudnya dia meyakini, mengamini bahwa tradisi-tradisi itulah yang kemudian menjadikan Islam itu maju ya, berada di puncak kira-kira gitu. Yaitu kalau bahasanya Buya Hamka itu giroh. Nah, jadi giroh kita itu kencang dalam jiwa kita terhadap Islam sebagai paradigma kita, sebagai bingkai framework kehidupan kita. Itu saja sih paling. Jadi kalau berkaitan praktek, saya kira kalau misalnya ingin lanjut nanti bikin workshop saja. Insya Allah nanti bisa prakteknya lebih banyak. Kalau kayak ini kan kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Silakan monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih para moderator yang telah menyampaikan materinya. Memang sengaja sebenarnya kan kita hanya pendek biar ntar kita lebih dalamnya di kami gitu. Ntar lebih dalam belajar kepenulisan bagaimana sih tulisan itu biar dipandang oleh mungkin penerbit atau yang lainnya, itu ntar di kami kita gali. Makanya jangan lupa gabung kami ya teman-teman. Oke, terakhir kita tutup doa ya. Tutup doa. Silakan dari Ulil untuk membacakan doa. Oke.
Oke teman-teman sekalian, untuk mengakhiri webinar pada malam hari ini sebagai penutup ya mungkin ya, lengkap juga. Semoga dengan doa yang kita panjatkan sama-sama ini menjadikan apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat untuk kita sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita, dan untuk orang-orang yang akan ada di masa depan. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Ulil. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu ya, untuk diabadikan momen pertama kita ini. Saya teman-teman semuanya on cam. Untuk foto bentar saja, untuk di SS bentar. Silakan Pak Kos untuk siap-siap. Yang lainnya on cam yuk. Safira, ini siapa? Samir, Safira, Ramadhanati, Wahida, Widya, Nurul, Rifda, Fatia. Silakan on cam dulu. Bentar saja untuk foto bersama. Oke, ini udah semua. Nggak ada yang on cam lagi. Monggo langsung aja, Jam. Oke ya. Hitungan ketiga ya. Oke. 1, 2, silakan berpose. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada pemateri yang menyampaikan. Ini pertemuan pertama, masih ada pertemuan yang kedua di hari Rabu ya. Tetap stay tune semuanya. Saya tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Vicky. Jangan lupa gabung kami.